Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Minipi hadir kembali ya, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari menjelang siang ya teman-teman. Ini hampir jam 8 pagi. Sinar mataharinya sudah sangat cetar ya. Tuh. Cerah ya teman-teman untuk pagi ini. Seperti biasanya ya, kalau pagi ini alhamdulillah cerah. Kebetulan untuk pagi ini saya tidak menyiram tanaman ya teman-teman, karena semalam itu alhamdulillah hujan ya, jadi tanamannya masih basah ya, dan untuk media tanamnya masih basah tuh. Alhamdulillah ini tanamannya segar ya teman-teman setelah diguyur hujan semalam. Kebetulan kebun atau rumah saya sedang berantakan ya. Niatnya kemarin sore itu mau beres-beres, tapi ternyata gerimis ya, jadi tidak jadi. Jadi saya sore kemarin itu tidak jadi merapikan kebun atap rumah, tapi saya membawa tanaman hias saya dari bawah ke atas semua ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kebetulan saya di bawah itu memiliki atau punya beberapa tanaman aglonema. Nah, karena di bawah itu hampir sudah seminggu lebih itu tidak terkena sinar matahari, makanya saya bawa tanaman aglonemanya ke atap rumah, ke kebun atap ya. Tuh, seperti ini ya teman-teman. Belum saya rapikan, masih berantakan. Saya simpan sebelah sini. Kalau misalnya saya simpan di kebun atap kan, kalau semisal mau dikenakan sinar matahari kan lebih mudah ya memindahkannya untuk mencari ke tempat memindahkan untuk mendapatkan sinar matahari. Sedangkan kalau di bawah itu agak susah ya, tentunya harus dibawa keluar terlebih dahulu, keluar rumah. Makanya daripada saya repot untuk di bawah, harus keluar rumah dulu, saya simpan di kebun, di rooftop ya, supaya lebih mudah. Kalau di atap kan mungkin bisa dijemur di sebelah situ ya, jadi menggotong atau membawanya tidak terlalu jauh ya. Kebetulan menggunakan rak tanaman yang biasa ada di kebun atap. Ini teman-teman nih, rak yang ini jadi tanaman saya berantakan ya, belum saya rapihkan tuh, masih berceceran di bawah tuh. Kebetulan rak yang tadinya disimpan sebelah sini, nah dipakai untuk tanaman aglonema, jadi ini masih kosong ya pada bagian sebelah sini dan sebelah sini juga tuh. Dan kemarin saya hanya merapikan tanaman apel putsa, karena apel putsa ini tanamannya batangnya menurut saya tidak kokoh ya, jadi harus ditopang menggunakan ajir atau kayu ya. Nah, sedangkan saya menggunakan ajir atau rambatan tanaman untuk mengganjal supaya tidak rebah tanamannya. Alhamdulillah, semoga ini apel putsanya nanti bisa besar ya, bisa berhasil sampai panen nih. Kebetulan banyak nih untuk buahnya, bakal buahnya ya. Dan untuk tanamannya ini tingginya sekitar 150 cm ya teman-teman, atau 1,5 meter. Dan saya menggunakan atau menanamnya menggunakan planter bag ukuran 45 liter ya teman-teman tuh. Alhamdulillah, bayam hijau yang pernah saya semai di planter bag tumpang sari dengan tanaman singkong nih, pertumbuhannya nih ya tuh, sudah tumbuh, maksudnya sudah bagus, tapi terlalu rapat ya teman-teman untuk
menyemai kemarin karena asal tabur jadinya rapat seperti ini. Dan untuk singkongnya alhamdulillah ya sudah ada yang numbuh nih. Ini singkong tuh sudah bertunas ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin saya akan beres-beres. Mungkin saya akan menyapu lantai bagian bawah terlebih dahulu tuh ya, karena kemarin belum sempat disapu ya. Oke, mungkin untuk merapikan atau menyapunya saya akan skip dulu videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya baru saja selesai beres-beres di kebun atap ya. Alhamdulillah ini lumayan ya untuk beres-beres ini, sekitar 1 jam lebih, karena ini sudah jam 9 lebih ya teman-teman nih. Panasnya sudah lumayan terik ya di kulit itu. Oh iya, saya tadi membersihkan pada bagian sebelah sini ya. Ini kan awalnya banyak pot-pot terus dengan pot yang ada tanamannya dan pot yang saya buat media tanam itu, stok media tanam. Awalnya kan disimpan pada bagian sebelah sini nih. Ini sudah saya bersihkan. Saya bersihkan dimaksudkan ini kan sudah menjelang atau memasuki musim hujan. Karena di kebun atap rumah saya ini lantainya masih kasar berupa lantai semen ya, belum dihaluskan. Jadi kalau misalnya hujan itu airnya kan pasti menggenang karena belum rata. Nah, makanya untuk bagian sebelah sini sengaja saya kosongkan. Jadi kalau misalnya ada air menggenang itu lebih mudah untuk membersihkannya ya teman-teman. Seperti ini nih, airnya masih ada yang menggenang tuh. Supaya tidak ada, maksudnya tidak ada jentik nyamuk atau jadi sarang nyamuk ya teman-teman. Makanya saya bersihkan pada area sebelah sini. Dan pasti tentunya anak saya pasti suka ya, pasti senang nih kalau area sebelah sini dibersihkan itu, karena biasanya anak saya itu suka berenang menggunakan kolam plastik itu teman-teman. Karena untuk kolam plastiknya lumayan ya, panjangnya hampir 2 meter. Jadi anak saya ini lebih pasti suka nih kalau misalnya sudah dirapikan sebelah seperti ini. Maksudnya anak saya bisa lebih leluasa untuk bermain karena ini sudah saya bersihkan ya. Kalau untuk posisi rak masih ya dengan tanaman seperti sebelumnya nih, cuma tanaman kucai saja yang saya pindahkan ke bagian sebelah situ. Awalnya kan di bawah ya, awalnya di tempat kucai itu tadinya tanaman jeruk cokun. Nah, jeruk cokunnya saya pindahkan ke rak tanaman sebelah sini ya, yang dekat atap nih atau genteng di bawah atau dekat dengan planter bag atau putsa. Kalau tanaman pada bagian sebelah sini tetap ya teman-teman, paling saya pindahkan ini ada talas, saya pindahkan sebelah sini. Kalau untuk yang lainnya tetap ya. Oh ya teman-teman, hanya sekedar info saja ya, untuk bagian area kebun saya ini bentuknya letter L ya. Untuk lebar dari sini ke sini ini sekitar 3 meter. Ini ya lebarnya 3 meter. Tapi kalau untuk sananya kecil ya teman-teman. Karena ini awalnya tidak dijadikan kebun ya atau tempat menanam, awalnya hanya untuk tempat bermain anak, jadinya bentuknya seperti ini ya, hanya memanfaatkan pada bagian sebelah sisinya saja. Seperti halnya sebelah sini yang saya gunakan atau saya pakai ini sisinya saja, dan untuk tengahnya kosong ya, karena untuk bermain anak saya. Nah, ini pada bagian sebelah sini, ini bagian sisinya juga ya teman-teman nih tuh. Kalau dari sebelah sini ke sebelah sana berapa meter ya, saya kurang tahu nih.
Mungkin untuk bagian sebelah sini 3x3 kali ya, karena saya tidak tahu ini panjang dari sebelah sini ke area sebelah sana. Kalau untuk lebar ini sekitar 3 meter, tapi kalau untuk panjangnya sini ke sana antara 3 meter atau kurang ya teman-teman. Nah, ini area dekat genteng rumah. Ini saya pindahkan, maksudnya saya tempatkan potin sebelah sini. Lalu ini ada tanaman jambu madu deli hijau ya teman-teman, dan ini untuk tanaman jeruk limau. Sebelahnya lagi ada tanaman alpukat. Oke, sebenarnya belum rapi semua ya teman-teman, karena lumayan untuk beres-beres itu memerlukan waktu yang lumayan ya, apalagi kalau misalnya beres-beresnya sendirian itu lumayan ya untuk tenaganya nih, untuk mengangkat-ngangkat pot, karena yang diangkat itu tidak hanya 1 pot atau 2 pot ya, tapi beberapa pot. Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini hanya untuk beres-beres tanaman, untuk beres-beres kebun. Sebenarnya kalau untuk beres-beres atau merapikan kebun itu pasti selalu ada aja ya, kalau misalnya kebun atap ini selalu ada aja yang selalu dirapikan dan dibereskan ya. Pokoknya kerjaan di kebun atap ini menurut saya ya kadang tidak beres-beres ya. Ada saja kegiatan yang bisa dilakukan pada saat di kebun atap ini, karena menurut saya kegiatan berkebun itu tidak hanya patokannya tidak hanya menanam dan panen saja ya teman-teman. Selain menanam, panen-panen, mengolah media tanam, juga pastikan merapikan atau membereskan tanaman juga ya. Oke teman-teman, mungkin untuk kegiatan kali ini sampai di sini saja ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Kegiatan kali ini saya hanya fokus beres-beres sekitar area kebun menjelang musim hujan ya. Karena musim hujan itu kan kadang suka air tergenang, itu kadang menjadi penyebab sarang nyamuk ya, atau tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Makanya sebisa mungkin lingkungan atau area kebun juga harus bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kupu-kupu ya tuh.